welcome to our channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori perilaku konsumen, yang mana mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, MSI, beserta Bapak Firmansyah, MSI. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Eits, tunggu dulu. Sebelum itu, kami akan membahas atau memperkenalkan anggota dari kelompok 5A itu sendiri. Bersama saya, Abiliana Tridharma. Yang kedua ada Hana Gloria. Dan yang terakhir ada Resti Yunisetia. Mari kita saksikan video berikut ini. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari pembeli menggunakan evaluasi dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Lalu konsumen akan melakukan pembelian produk. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam membeli, memilih, dan menggunakan serta menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Menurut Shipman dan Canuck, perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pendapatan, selera konsumen, dan harga barang. Di saat kondisi yang lain tidak berubah, dalam kata ceteris paribus, perilaku konsumen ini didasarkan oleh teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli barang dan jasa sehingga tercapainya kepuasan tertentu. Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional adalah suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal ini diperhatikan, yakni produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, perilaku konsumen irasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Dua faktor determinan yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi, dan sikap. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari demografi, keluarga, kelas sosial, kebudayaan, dan referensi kelompok. Pendekatan marginal utility memberikan penilaian yang bersifat subjektif akan pemuas kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya suatu barang tergantung pada sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut, di mana penilaian tersebut biasanya berbeda dengan penilaian orang lain. Penilaian ini secara subjektif dikuantifikasikan oleh konsumen. Jadi, pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan setiap konsumen dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini memiliki daya guna yang dapat diukur dengan satuan uang, dan tinggi rendahnya daya guna tersebut bergantung pada subjek yang menilainya. Analisis kardinal dapat digunakan menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility atau pendekatan marginal. Dalam pendekatan kardinal terdapat satu landasan hukum, yaitu hukum Gosen, di mana hukum Gosen ini dibagi menjadi dua. Hukum Gosen pertama yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen akan terus menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi secara terus-menerus. Tetapi berbeda dengan hukum Gosen yang kedua yang menyatakan bahwa konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya
sampai mencapai intensitas yang sama. Intensitas yang sama maksudnya adalah rasio antara marginal utility dan harga dari produk yang satu dengan rasio marginal utility dan harga produk yang lainnya. Pada pendekatan marginal utility atau kardinal ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, kepuasan atau kegunaan atau utilitas konsumen dapat diukur dengan satuan ukur atau nominal. Yang kedua, makin banyaknya barang yang dikonsumsi, maka makin besar pula tingkat kepuasannya. Yang ketiga, terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Artinya, setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi akan semakin mengecil. Mula-mula kepuasan akan naik sampai pada titik tertentu dan kemudian akan semakin turun. Hukum inilah yang dinamakan dengan hukum Gosen. Yang keempat, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan, maka makin besar harganya. Jadi, jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar mahal. Namun sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah. Untuk dapat memahami perilaku konsumen melalui pendekatan marginal utility, mari kita melihat kurva di bawah ini. Jika harga barang adalah PX, maka tingkat kepuasan maksimal konsumen tercapai ketika konsumsi sebesar X1 atau di titik A. Dengan harga yang sama, bila konsumsi dilakukan sebesar X3, maka kepuasan konsumen tidak akan maksimal, yaitu di titik B, karena konsumen masih bisa mengkonsumsi lebih banyak. Atau bisa dilihat pada kurva, yaitu sebesar garis yang menghubungkan B dan A. Demikian juga saat konsumsi sebesar X2, kepuasan maksimal tidak akan tercapai, sebab konsumen mengeluarkan pengorbanan yang lebih besar daripada yang ia dapatkan, atau bisa dilihat di kurva selisih sebesar garis yang menghubungkan titik D dan titik E. Yang keempat, jika harga barang naik dari PX menjadi PX aksen, maka untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal, konsumen mesti mengurangi konsumsi dari X1 menjadi X4. Pendekatan ordinal teori, asumsinya adalah konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia. Konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang dikonsumsinya. Kelemahan pendekatan kardinal terletak pada anggapan yang digunakan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pada kenyataannya, pengukuran semacam ini sulit dilakukan, sedangkan pada pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal relatif. Pendekatan ordinal ini mengasumsikan bahwa konsumen akan mengoptimalkan kepuasannya dalam mengkonsumsi dua macam barang X dan barang Y. Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen dan mengkonsumsi dua macam barang X dan Y, digunakan kurva indifference or indifference curve. Ciri kurva indifference 1 mempunyai kemiringan yang negatif, atau konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. 2. Cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi. Maksudnya, perbedaan proporsi jumlah yang harus korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi dalam kurung marginal rate of substitution. 3. Tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda.
Garis anggaran atau budget line adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang X dan Y yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat pendapatan tertentu. Di dalam kenyataannya, kepuasan konsumen dalam mengkombinasikan dua macam barang yang dikonsumsinya dibatasi oleh kemampuan keuangan atau anggaran yang dimilikinya. Kemampuan keuangan atau anggaran konsumen dapat digambarkan dalam suatu garis budget atau disebut dengan budget line. Karakteristik dari garis anggaran atau budget line antara lain: 1. Budget line berselop negatif. Hal ini disebabkan adanya efek substitusi antara barang X dan barang Y. Yang kedua, satu budget line untuk satu jumlah anggaran tertentu. Semakin besar jumlah uang yang dialokasikan untuk membeli barang X dan Y ditunjukkan oleh garis yang semakin mendekati titik nol. Yang ketiga, panjang pengal vertikal menunjukkan apabila keseluruhan dana digunakan untuk membeli barang Y. Dan sebaliknya, pengal horizontal menunjukkan apabila seluruh dana digunakan untuk membeli barang X. Efek substitusi menjelaskan bagaimana pola konsumsi dapat berubah ketika ada perubahan harga barang relatif terhadap harga barang lainnya. Konsumen dapat mencari alternatif barang berharga lebih murah ketika harga barang atau jasa tertentu meningkat, sehingga mereka dapat mempertahankan gaya hidup mereka. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, kuantitas permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan harga suatu barang akan berkorelasi negatif dengan kuantitas permintaan. Jadi, jika harga barang naik, konsumen akan cenderung membeli barang pengganti. Jika harganya jatuh, konsumen akan membeli barang tersebut lebih banyak. Dalam ekonomi, efek substitusi menyebabkan pergerakan sepanjang kurva indiferensi yang menunjukkan tingkat utilitas yang sama. Dalam teori pilihan konsumen, efek pendapatan adalah konsep utama selain efek substitusi. Teori tersebut menyatakan preferensi dengan pengeluaran konsumsi ada kurva permintaan konsumen dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen. Teori tersebut menyatakan preferensi dengan pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen. Efek pendapatan menyatakan dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi, sedangkan efek substitusi menjelaskan bagaimana konsumsi dipengaruhi oleh perubahan harga relatif dengan harga barang lainnya. Perbedaan antara efek substitusi dan efek pendapatan yakni efek pendapatan menggambarkan perubahan harga barang pada daya beli konsumen. Ini mengkaitkan perubahan kuantitas yang diminta dengan perubahan harga suatu produk. Sementara itu, efek substitusi menjelaskan bagaimana perubahan harga relatif mempengaruhi pilihan konsumen. Ketika memilih suatu produk, konsumen akan mempertimbangkan harganya serta harga produk alternatif. Konsep ini berasal dari elastisitas permintaan lintas harga. Terakhir yaitu maksimasi utilitas. Dalam ekonomi mikro, masalah maksimalisasi utilitas adalah masalah yang dihadapi konsumen, yaitu bagaimana saya harus membelanjakan uang saya untuk memaksimalkan utilitas saya. Ini adalah jenis masalah keputusan yang optimal. Ini terdiri dari memilih beberapa banyak dari setiap barang atau jasa yang tersedia untuk dikonsumsi dengan mempertimbangkan batasan pada total pengeluaran serta harga barang. Kendala yang dihadapi konsumen dalam optimalisasi memaksimumkan kepuasan adalah ketika konsumen ingin membeli barang atau jasa akan tetapi di luar kemampuan keuangan mereka. Dalam artian, mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli barang yang mereka inginkan, sehingga kepuasan konsumen tidak dapat tercapai karena kendala keuangan. Hal inilah yang membuktikan bahwa maksimasi utilitas merupakan asumsi individu benar-benar berperilaku rasional dengan kondisi yang pasti. Thank you for watching guys. Kami harap
Video yang telah kami buat dapat membantu kita semua dalam memahami teori perilaku konsumen. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata selama video berlangsung. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.